Sudah cukup? Cukup ya? Kami persilahkan teman-teman jurnalis untuk bertanya seputar proses yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ketua. Silakan. Iya, mau nanya dalam perkembangan kasus. Nama dan medianya ya, Mas. Saya Chandra dari Metro TV. Sebelumnya KPK pernah memeriksa salah satu politikus PDIP, Yasona Lawli. Nah, kalau nggak salah waktu itu hasil pemeriksaannya adalah dia juga terlibat dalam proses pengurusan dokumen yang dibutuhkan untuk terkait kasus Harun Masiku ini. Nah, kenapa dia tidak diproses sampai sekarang oleh KPK, diproses hukum? Terus juga waktu itu ada salah satu caleg yang juga diurus sama Hasto, dia yang di Kalbar, itu kenapa dia tidak dijadikan tersangka, tapi Harun Masiku dijadikan tersangka. Dan mungkin satu lagi, hingga kini perkembangan pencarian Harun Masiku seperti apa? Apakah masih ada jejaknya atau KPK sudah merasa dia hilang gitu aja gitu? Diterima dulu. Ada lagi? Selamat sore Pak Ketua, Pak Setio, Pak Asep, dan Pak Desa. Saya Rian Pak, malam ya, dari CNN. Mau bertanya Pak, ini kan kalau untuk materi kayaknya udah kebuka semua oleh Biro Hukum di Praper kemarin Pak ya. Mau bertanya aja, soalnya kan kasus dari 2020 dan perintangan penyidikan dari lama. Apakah ada pihak lain, maksudnya penyidik akan mengusut pihak lain dalam proses-proses itu Pak. Yang kedua, nama lain seperti yang sudah digeledah, Jan Farid segala macam, apakah nanti akan diperiksa di perkara ini apa di HM Pak? Nah yang ketiga soal HM sendiri Pak, mungkin informasi Pak, karena itu kan tugas atau PR besar dari kalian. Terima kasih. Harun Masiku. Baik, selamat sore Pak Ketua, Mas Esa, Pak Asep, saya Rahmat dari Merdeka.com. Terkait dengan, sebagaimana ketahui beberapa hari lalu juga, memang Pak HK ini kan mengajukan praper lagi ya ke Pengadilan Selatan. Nah selanjutnya dengan sudah ditahannya Pak HK ini, apakah nanti untuk proses prapernya bakalan tetap berlanjut atau nanti pada akhirnya menunggu keputusan dari pihak PN Selatan? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Desa, Pak Asep, dan Pak Setio. Izin saya Fadil dari Wartawan Kumparan. Mau bertanya terkait dengan kasus ini kan sejak, mungkin terhitung sejak Pak Hasto ini ditetapkan sebagai tersangka, KPK terus melakukan pengusutan kasus mulai dari memeriksa sejumlah saksi terus menerus gitu. Dan bahkan sampai juga memeriksa seperti Yasona Lawli dan pejabat Dirjen Imigrasi, dan saksi-saksi yang mungkin pernah jadi terpidana juga di kasus Harun Masiku. Apakah memang KPK mempercepat kasus ini dan memang menargetkan bakal selesai secepat mungkin gitu. Karena kan kasus ini sudah sejak tahun 2020 gitu. Apakah memang KPK bakal ini menunjukkan KPK mempercepat kasusnya? Terima kasih Pak. Cukup ya? Sudah terwakili ya semuanya ya pertanyaannya? Oke, kami persilakan. Ya nanti kalau ada lagi silakan. Siap. Baik, terima kasih. Nanti akan dilengkapi oleh Direktur Penyidikan, oleh Pak Asep Guntur. Saya hanya memberikan beberapa poin penting saja. Yang pertama terkait pemeriksaan terhadap salah satu petinggi di lingkungan partai terhadap kepentingannya. Nah ini tentu berkaitan dengan yang pertama adalah terhadap surat yang sudah dikirimkan saat itu. Ya tentu penyidik memiliki kebutuhan untuk bisa memperjelas ya surat tersebut ditujukan untuk apa, maksudnya untuk apa, sehingga dari situ bisa menjadi sebuah rangkaian dan untuk memperjelas tentang kasus posisi yang ditangani. Kemudian yang kedua juga bahwa ini untuk memastikan ya terkait
saat itu Harun Masiku pada saat masuk ke Indonesia di Bandara Soekarno-Hatta dipastikan apakah perbuatan yang diduga suap itu pada saat itu bahwa yang bersangkutan memang posisinya sudah ada di Indonesia, lebih tepatnya sudah di Jakarta, atau memang belum masuk. Sehingga bukan hanya terhadap yang bersangkutan saja, termasuk juga kepada Dirjen Imigrasi mantan yang sudah pernah dipanggil dan diperiksa oleh penyidik. Kemudian, nanti Pak Asep lengkapi ya. Kemudian masalah caleg, ya ini pastinya apakah ada keterlibatan. Kalau tidak ada keterlibatan, ya pasti tidak akan ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian terhadap pencarian Harun Masiku sampai saat ini, ya penyidik masih berusaha secara maksimal untuk memastikan keberadaannya dan tetap berusaha untuk bisa melakukan penangkapan. Kami semuanya tentu dari KPK memohon restu, memohon dukungan dari seluruh masyarakat untuk bisa memberikan informasi manakala masyarakat mengetahui keberadaan yang bersangkutan. Kemudian terhadap beberapa nama ya untuk pengusutannya pasti ini juga kembali kepada kebutuhan penyidik. Manakala memang itu sesuai dengan apa yang dipersangkakan pasti akan dilakukan pemanggilan ya bahkan tidak menutup kemungkinan akan adanya proses lebih lanjut ya. Kemudian berhubungan dengan masalah praper ya. Praper ini adalah kewenangan dari pengadilan negeri ya untuk melakukan pemeriksaan terhadap beberapa hal yang berhubungan dengan proses penegakan hukum. Nah, ini tentu apakah berlanjut dan lain-lain yaitu keputusan dari sana. Tapi pastinya dengan adanya gugatan tersebut kami dari KPK memerintahkan khususnya kepada Biro Hukum untuk mempersiapkan tim ya dan mempersiapkan materi jawaban sebagaimana yang sudah dilakukan pada praper sebelumnya. Untuk pemberkasan kita akan usahakan semaksimal mungkin ya. Manakala memang bisa diselesaikan dengan cepat, kita akan berusaha kita selesaikan dengan cepat ya. Tetapi prinsipnya adalah pemenuhan alat bukti berdasarkan keterangan saksi, kemudian keterangan juga tersangka, dan barang bukti lainnya, pastinya ini akan mendukung untuk proses pemberkasannya sampai kemudian nanti diserahkan atau dilimpahkan tahap 1 kepada pihak penuntut umum. Silakan Pak Asep untuk menambahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian yang terhormat Bapak Ketua, Pak Jubir dan rekan-rekan jurnalis yang berbahagia. Mohon izin menambahkan apa yang telah disampaikan dan telah dijelaskan oleh Bapak Ketua, hanya beberapa saja yang mungkin tadi yang caleg ya, yang belum itu caleg yang di Kalimantan Barat, Saudara MAR, ya, itu memang perkaranya sama. Ya. Jadi artinya dia dengan konstruksinya dengan HM ini sama, tetapi yang MAR ini berhasil. Ya, berhasil artinya kemudian menjadi anggota legislatif. Mengapa kita yang bersangkutan dipanggil pada saat itu? Kita ingin melihat konstruksinya dari perkara yang sama seperti ini, bahwa memang tidak hanya HM saja gitu yang demikian, tetapi ada orang-orang lain atau ada person-person lain yang juga sama seperti itu, ada pergantian untuk anggota menjadi anggota DPR RI. Nah, tadi ditanyakan oleh Mas Chandra, ini apakah akan diperiksa? Ini menjadi berbeda perkaranya sebetulnya. Yang sedang kita tangani saat ini adalah terkait dengan suapnya Saudara HM gitu. Ya, ini perkaranya berbeda, tetapi kenapa dipanggil waktu itu Saudara MAR ini adalah untuk melihat konstruksinya ya. Bisa dipahami ya. Oke. Kemudian dari Mas Rian, ini ada beberapa nama lain yang disebutkan seperti YF dan lain-lain, tentu itu nanti pada waktunya akan kita minta keterangan. Kan kita panggil ke sini dan diminta untuk menjelaskan beberapa hal terkait dengan dokumen maupun juga yang lainnya yang kita sita di kediamannya. Jadi tentu
yang bersangkutan akan kita panggil, kita hadirkan di sini untuk menjelaskan hal tersebut. Oke, Mas Rian? Begini, kalau penanganan perkara tentu yang saat ini sedang kita tangani ini perkaranya yang Harun Masiku. Nah, kita akan fokus tentu untuk menyelesaikan perkara ini dulu. Ya. Oke, Mas Rian? Oke. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami buka kesempatan lagi pertanyaan untuk perkara ini. Silakan. Saya Ridwan dari Jawa Pos, Pak. Ingin bertanya, Pak, pengacaranya tadi bilang bahwa pemeriksaan hari ini tidak masuk ke substansi, Pak. Dan pada awal datang tadi Pak Hasto bilang bahwa kasus ini lagi-lagi dia menyebut bahwa dipolitisasi, Pak. Ini bagaimana, Pak? Lanjut. Selamat malam Pak, saya Fedriska dari Kompas TV. Saya ingin bertanya terkait dengan penahanan Hasto pada hari ini. Sebetulnya apa yang menjadi urgensi dari penyidik untuk melakukan penahanan? Karena kan kalau kita tahu ditetapkan Hasto sebagai tersangka sejak tanggal 24 Desember lalu namun tidak dilakukan penahanan. Apakah proses pra-peradilan kemudian menjadi salah satu pertimbangan dari penyidik pada saat itu? Nah untuk kali ini kemudian apa alasan sebetulnya Hasto untuk ditahan? Apakah ada kekhawatiran dari penyidik kemudian untuk menghilangkan barang bukti atau melakukan upaya-upaya lain? Terima kasih Pak. Selamat sore Pak Asep, Pak Ketua, Mas Desa. Pak, satu pertanyaan aja Pak. Ini kan HM udah lari, udah buron sekitar 4 tahun lebih ya Pak. Artinya kan dia ada penyandang dananya. Apakah KPK sudah menemukan jejak kalau atau indikasi bahwa Hasto ini, HK ini sebagai penyandang dananya Harun Masiku selama pelarian Pak? Terima kasih. Lagi? Selamat sore, saya Bayu dari Zinpo ID. Mohon izin Pak, mau bertanya terkait dengan masalah kasus Hasto yang di obstruction of justice. Kalau seandainya kita lihat konstruksi perkaranya obstruction of justice di sini kan adalah menghalang-halangi proses penyidikan. Sementara dalam prosesnya di situ, ketika ada penangkapan terhadap pihak-pihak terkait, di kasus suap PAW itu ada upaya dari internal KPK sendiri, which is di situ ada peran dari Pak FB, Ketua KPK sebelumnya, yang secara langsung melakukan konferensi pers sebelum ada penangkapan seluruh pihak yang terlibat. Nah, secara garis besar, apakah KPK akan membuka kemungkinan untuk memeriksa Bapak FB tersebut dalam kasus obstruction of justice? Itu yang pertama. Yang kedua terkait masalah suap PAW, apakah ada pesanan tersendiri buat saudara HK untuk kemudian memajukan nama HM untuk masuk ke anggota DPR? Apakah ada pesanan dari pihak yang lebih tinggi dari HK gitu di dalam partainya? Apakah itu instruksi ketua umum atau bagaimana? Mungkin bisa dijawab sejauh ini, Pak. Cukup ya? Ada lagi ya? Oke, silakan. Ya, baik, terima kasih. Jadi, tadi sampaikan bahwa pertanyaan hari ini tidak masuk pada substansi, gitu ya. Yang bersangkutan ini kan sudah dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan beberapa kali, gitu. Nah, oleh karena itu ini sebenarnya bagian daripada melengkapi, kemudian nanti masih ada kesempatan yang bisa dilakukan oleh penyidik untuk melakukan pendalaman lagi, untuk melakukan pemeriksaan lagi pada saat yang bersangkutan statusnya sudah dalam tahanan. Gitu. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan penyampaian politisasi, sampai dengan hari ini tidak ada politisasi, tidak ada hal-hal yang berhubungan dengan tersebut, ya, sehingga kami melaksanakan ini hanya berdasarkan kepentingan penegakan hukum. Kemudian jejak, ya, ini juga kami sampaikan bahwa jejaknya memang sampai dengan hari ini belum diketahui, namun tidak mengendurkan upaya dari seluruh penyidik dan pastinya dari seluruh
pegawai KPK untuk berusaha mengetahui dan mendapatkan. Ini merupakan sebuah target bagi kami untuk bisa mengetahui, mendapatkan, dan upaya terakhir pastinya nanti akan dilakukan proses penangkapan. Gitu. Kemudian yang berkaitan dengan masalah proses pra-peradilan, apakah jadi pertimbangan dan lain-lain, tidak. Gitu. Kami semuanya, khususnya pimpinan, menyerahkan untuk waktu pemeriksaan, penahanan sepenuhnya kepada penyidik, ya, sehingga penyidik betul-betul memiliki kecukupan terhadap alat bukti atau barang buktinya, maka di saat waktu yang tepat, hari inilah maka dilakukan proses penahanan. Kemudian alasan penahanan itu merupakan alasan subjektif yang dimiliki oleh penyidik, dipertimbangkan pastinya kekhawatiran untuk melarikan diri, menghilangkan barang bukti, ya, dan pastinya kami untuk mempermudah proses penyidikan lebih lanjut, pemeriksaan-pemeriksaan, ya, juga termasuk juga nanti akan mendetailkan terhadap alat bukti, dokumen, dan lain-lain yang segera dilakukan oleh penyidik. Kemudian halangan terhadap proses penyidikan ini, ya untuk sampai dengan saat ini, penyidik belum membutuhkan pemeriksaan-pemeriksaan terhadap pimpinan yang lama, khususnya FB, ya, sehingga sampai dengan hari ini belum terinformasi kebutuhan tersebut. Demikian juga untuk pihak yang lebih tinggi, ya, sampai sekarang juga belum dibutuhkan oleh penyidik, sehingga nanti fokusnya adalah pada beberapa pihak yang sudah diperiksa, sudah dipanggil, ya, ini nanti pasti akan ada mungkin pemanggilan lagi, sekali lagi untuk melakukan pendalaman terhadap pengungkapan, ya, proses penanganan perkara yang sekarang ini dilakukan penahanan. Pak Asep, kalau ada tambahan silakan. Terima kasih, Bapak. Mohon izin menyampaikan terkait tadi ada pertanyaan mengenai dari HM ini apakah Saudara HK ini penyandang dana gitu ya, penyandang dana atau yang membiayai. Nah, itu juga yang sebetulnya sedang kita dalami karena kami penyidik melihat bahwa seseorang yang melarikan diri itu kan memerlukan sokongan biaya atau dana logistik dan segala macam. Karena berpindah-pindah tempat, kemudian untuk misalkan menyewa tempat dan lain-lain, transportasi dan lain-lain. Itulah sebabnya kita sedang mendalami itu. Itu ya. Tapi sampai sejauh ini menjadi materi ya, materi yang sedang kita dalami. Jadi mohon maaf belum bisa kita sampaikan ya. Jadi sabar, nanti kita tentu juga akan sampai ke sana. Siapa saja yang menjadi donatur dalam hal ini. Kenapa? Karena orang melarikan diri kan tidak bisa kerja dan lain-lain karena dia ketahuan sama halayak gitu. Dia pasti bersembunyi dan tentu untuk kebutuhan hidup sehari-harinya harus ada yang nanggung. Nah, seperti itu yang sedang kita dalami. Itu mungkin yang tambahan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.